masyarakat Republik Indonesia ini, sehingga nantinya memahami tentang bukan hanya masyarakat Indonesia, tetapi masyarakat yang ada di dunia ini. Yang dipercaya oleh bangsa dan negara Republik Indonesia ini melalui saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat diskusi untuk satu sesi, tidak penanya lebih dahulu ya. Kami persilakan, setelahnya nanti sudah menghemat waktu. Yang pertama kami silakan Pak Johan Istana untuk Kepala Satuan Tugas Anti Korupsi Badan Usaha Ibu Ipi Mariati Budi. Nah, setelahnya banyak informasi yang akan disampaikan terkait dengan pembangunan tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa. Nanti akan menyampaikan capaian-capaian apa sistem yang telah dibangun di Jawa Barat ini, itu terkait bagaimana membangun sistem yang baik, yang anti korupsi, dan juga mengedukasi pada masyarakat terkait dengan nilai kejujuran dan nilai dalam upaya KPK untuk menurunkan angka korupsi tadi melalui sektor swasta. Nanti dengan penegak hukum lain, polisi, kejaksaan dan support yang lainnya, BPK, BPKP serta bisa hanya dilakukan oleh penegak hukum. Penyidikan, insya Allah dalam waktu dekat segera dilimpahkan penanganan perkaranya. Bukan suatu perbuatan tercela, apakah itu bersifat KKN, demikian. Dengan adanya penangkapan, penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Mundur lagi nih, mundur dikit. Oke, silakan. Pertanyaannya gimana? Masuk. Pak, tadi kan disampaikan KPK juga bekerja sama dengan... Kalau memang ada ditemukan seperti begitu, itu menjadi satu tugas KPK seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kalau seandainya ada tugas KPK itu selain penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi, juga supervisi, juga mengambil ahli perkara yang tidak ditangani, terpendam saja begitu, maka KPK bisa melakukan supervisi atau melakukan pengambil alihan, tentunya koordinasi yang baik ya. Nah, apabila memang ditemukan bahwasanya ada pihak penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kegiatannya, jangankan APH lain, di lingkungan KPK pun demikian akan ditindak tegas juga oleh KPK. KPK itu menjadi trigger juga untuk para penegak hukum supaya penegak hukum itu bisa benar-benar bekerja efektif, dan ketika dia tidak bekerja dengan efektif maka KPK bisa yang tadi diambil alih penanganan perkaranya. Jadi kalau dikatakan ketika ada penyidik atau siapa penegak hukum yang melakukan tugas tetapi dalam pelaksanaannya dia juga melakukan tindak pidana, maka tentunya instansi penegak hukum yang bersangkutan juga pasti akan mengambil tindakan tegas, dan KPK pun dalam pemantauannya melihat hal itu tidak ditindaklanjuti, maka KPK pun dapat mengambil alih dan menindaklanjuti masalah tersebut. Terkait ini, Pak, kalau bilang pengadaan barang dan jasa itu pasti mengkhawatirkan, karena pengadaan barang dan jasa sudah jelas, saya katakan tadi, anggaran pendapatan dan belanja negara ataupun APBD yang dialokasikan untuk satu kegiatan proyek, misalnya pembangunan irigasi, bisa saja pembangunan jalan, bisa saja pembangunan jembatan, sekolah dan lain-lain. Bisa kita bayangkan kalau kemudian anggaran yang dipergunakan untuk itu tapi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Banyak yang bisa kita lihat di sini. Misalnya, semisal contoh konkret ini. Ini kita lihat tiang ini ya pilar ini kan. Sekilas kita tidak bisa tahu bahwa ini ada korupsi atau tidak di sini. Tapi penegak hukum walaupun bukan ahli teknik bisa mengetahui bahwa itu ada korupsi di situ. Nah, bagaimana caranya pengadaan terkait dengan hal itu? Kan dalam pengadaan barang dan jasa itu, misalnya pembangunan suatu gedung, ya kan ada spesifikasi kegiatan pekerjaan. Kalau ini speknya itu apa? Oh, ini dia harus pasang besi bulat ulir 16, ya kan? 16 ukurannya 16 mili. Ternyata kita kan sudah tertutup begini ya. Mana tahu kita itu kalau bilang ini ada besi dipakai sesuai dengan spek. Nggak bisa kan? Tetapi kita bisa mengumpulkan data-data yang ada. Misalnya faktur pembelian.
ada nggak faktor pembelian untuk besi yang 16 ulir gitu. Ternyata di situ cuma besi cuma 14 ulir saja. Berarti ini sudah terindikasi ada kemungkinan adanya tindak pidana korupsi kan. Artinya dia memalsukan atau dia membangun tidak sesuai dengan spek. Data menurut spek begini, ternyata dalam realisasi pelaksanaannya tidak demikian. Dan itu pasti penegak hukum bisa dapat. Nah, ini satu penyimpangan yang merugikan. Bayangin kalau misalnya untuk satu pilar begitu dengan spesifikasi seperti itu misalnya 12 juta. Tapi karena dia bisa mengurangi speknya itu, dia bisa cuma dapat 10 juta. Jadi sudah ambil untung berapa lagi itu. Sementara risikonya kan tinggi ini. Ahli teknik sudah menghitung dengan menggunakan besi seperti